Hai Sobat Info, selamat datang kembali di official YouTube BUMN Info. Sebelum menyimak kabar BUMN kali ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan berita lainnya ya. Dalam upaya pembangunan nasional, negara membutuhkan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dalam hal ini, BUMN menjadi salah satu kontributor atas pendapatan negara di luar pajak, karena berada di bawah pemerintah langsung melalui Kementerian BUMN. Dengan demikian, perusahaan BUMN akan menyumbang keuntungan yang dikonversikan menjadi dividen. Untuk realisasi tahun anggaran 2019, dividen dari berbagai BUMN telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga menghasilkan laporan bagian pemerintah atas laba BUMN bernilai 50,63 triliun rupiah. Dari total setoran dividen tersebut, Kementerian BUMN mencatat 10 BUMN dengan penyumbang dividen terbesar. Posisi pertama diduduki BRI yang mampu menggeser dominasi Telkom selama bertahun-tahun menjadi penyetor terbesar. Telkom pada posisi kedua dengan kinerja yang disokong anak usahanya, yaitu Telkomsel dan IndiHome. PT Pertamina Persero pada posisi ketiga yang menyetorkan 22,2% dari laba sebagai dividen. Posisi keempat ditempati PT Bank Mandiri. Posisi kelima ditempati PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Bank Negara Indonesia Persero pada posisi ke-6, PT Pegadaian Persero pada posisi ke-7, sementara posisi ke-8 ditempati PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, PT Pupuk Indonesia Persero di posisi ke-9, dan posisi terakhir ditempati PT Jasa Raharja Persero. DPR RI memprediksi kendati tahun ini mencapai peningkatan yang gemilang, nominal setoran dividen dari BUMN kepada negara di tahun depan akan menurun. Hal ini diperhitungkan setelah dampak pandemi COVID-19 memukul segala sektor usaha. Atas prediksi kemerosotan ekonomi pasca pandemi, pemerintah telah merevisi postur APBN 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Namun sejumlah BUMN optimis akan berangsur pulih kembali pasca pandemi karena masuknya Indonesia pada fase adaptasi kebiasaan baru, sehingga membuat kegiatan ekonomi yang sempat lumpuh kembali berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ada. Nah Sobat Info, terima kasih telah menyimak info BUMN kali ini. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, berikan komentar, dan ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan cerita lainnya.